Presentasi kelompok 6 dengan judul materi Mekanisme Pertahanan dan Konflik. Yang pertama, represi atau repression. Didefinisikan sebagai upaya individu untuk menyingkirkan frustasi, konflik batin, mimpi buruk, krisis keuangan, dan sejenisnya yang menimbulkan kecemasan. Represi bisa disebut juga sebagai sebuah rangkaian diri yang menggunakan keteguhan sebagai penekanan, semua yang meliputi naluri, kesadaran, gagasan, dan akal yang bisa mengakibatkan kekhawatiran dari luar kesadaran. Bila represi terjadi, hal-hal kecemasan itu tidak akan memasuki kesadaran, walaupun masih tetap ada pengaruhnya terhadap perilaku. Contohnya, analisis karya sastra dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Karakter utamanya adalah Kugi, menunjukkan resepsi terhadap perasaannya atas kehilangan dan kesepian yang ia alami setelah kematian ayahnya, yang mencoba untuk menolak dan menyembunyikan emosi tersebut agar tidak terlalu mempengaruhi kehidupannya. Atau represi dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Karakter Ikal menunjukkan represi terhadap impian dan aspirasinya karena kondisi sosial dan ekonominya yang sulit. Namun ia tetap bertahan dan mengatasi rintangan-rintangan tersebut. Baiklah, yang kedua ada sublimasi. Sublimasi merupakan suatu tindakan menghindari perasaan yang tidak nyaman atau suatu pengalihan untuk menghindari kecemasan yang dialami oleh seseorang agar orang tersebut tidak berpikir negatif. Metode sublimasi membuat seseorang atau individu dapat mengendalikan amarahnya atau juga emosi negatif dirinya dengan cara menyalurkannya ke hal-hal positif. Kalau penjelasan singkatnya, sublimasi yaitu suatu cara yang dilakukan seseorang untuk menghindari perasaan negatif dengan cara menyalurkannya ke suatu hal yang positif. Adapun contoh analisis karya sastranya yaitu dalam puisi-puisi Chairil Anwar. Sublimasi terjadi ketika penyair tersebut mengalihkan kegelisahan dan ketidakpuasannya terhadap kondisi sosial dan politik menjadi karya seni yang dapat menginspirasi dan menggugah kesadaran. Yang ketiga ada proyeksi. Jadi, proyeksi adalah mekanisme di mana seseorang atau individu menolak aspek-aspek diri mereka sendiri dan menyalahkan orang lain terhadap sifat dan perasaan yang tidak diinginkannya. Seseorang akan mengaktifkan mekanisme pertahanan diri projection atau proyeksi ketika mereka merasa tidak nyaman dengan orang lain. Adapun contoh analisis karya sastranya yaitu terdapat dalam cerpen dengan judul Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidharma. Proyeksi terjadi ketika karakter utama menyalahkan kekasihnya atas perasaan cemburunya, padahal sebenarnya itu adalah rasa tidak aman dan ketidakpercayaan dirinya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahiana. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengalihan dan rasionalisasi beserta contoh analisis karya sastra. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengalihan. Pengalihan merupakan pertahanan diri dalam menghadapi kecemasan dengan cara memindahkan objek yang sangat mengancam menuju objek yang membuat individu menjadi lebih nyaman. Ketika menghadapi masalah dengan orang lain, defense mekanisme seseorang bisa muncul dalam bentuk dispelment atau pengalihan. Hal ini dilakukan dengan mencari seseorang atau sebagai tempat pelampiasan rasa emosi dan frustasi yang kuat.
Misalnya contoh analisis karya sastra dalam drama opera Kecoa karya Wisran Hadi. Pengalihan ini terjadi ketika karakter-karakter pengalihan perasaan frustasi mereka terhadap kehidupan politik dan sosial ke dalam aktivitas seni yang kreatif seperti musik dan seni pertunjukan. Selanjutnya ada rasionalisasi. Rasionalisasi ini merupakan jenis defense mekanisme di mana seseorang berusaha membenarkan kesalahan atau perasaan bersalah dirinya dengan memunculkan gagasan atau fakta yang dibuat sendiri. Dengan begitu, seseorang akan merasa lebih nyaman dengan pilihan yang diambil, walaupun ia menyadari bahwa hal tersebut tidak benar. Contoh analisis karya sastra dalam novel Bumi Manusia karya Pramedia Ananta Theor. Rasionalisasi terjadi ketika Minke mencoba untuk memberikan pembenaran logis atau tindakan-tindakan yang diambilnya dalam menghadapi tekanan-tekanan kolonial Belanda, atau dalam drama Roro Mendut karya Mara Rusli. Karakter-karakter sering menggunakan rasionalisasi untuk membenarkan dan menjustifikasi tindakan mereka, terutama dalam konteks budaya dan tradisi Jawa. Saya akan menjelaskan tentang reaksi formasi. Reaksi formasi merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri bagaimana seseorang memilih untuk menunjukkan perilaku atau sikap berlawanan dengan perasaan yang sebenarnya. Biasanya mekanisme reaksi formasi aktif ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang tak disukainya atau ketika alam bawah sadarnya merasa terancam. Yang kedua ada contoh analisis karya sastra. Dalam novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli, karakter Samsul Bahri menunjukkan reaksi formasi dengan memperlihatkan kasih sayang dan perhatian yang berlebihan terhadap Siti Nurbaya setelah sebelumnya mengeksploitasi dan menyakiti perasaannya, atau dalam novel tentang Kita karya Ayu Utami. Reaksi formasi terjadi ketika karakter-karakter menunjukkan kasih sayang atau simpati yang berlebihan terhadap orang lain sebagai cara untuk menyembunyikan atau menekan perasaan-perasaan yang sebenarnya terhadap mereka. Nomor 7. Regresi. Terdapat dua interpretasi regresi. Pertama, regresi yang disebut retrogresif behavior, yaitu perilaku atau tingkah laku seseorang yang tiba-tiba mirip anak kecil, menangis dan sangat menjaga agar memperoleh rasa aman dan perhatian orang lain. Kedua, regresi yang disebut primitivation, ketika seorang dewasa bersikap sebagai orang yang tidak berbudaya dan kehilangan kontrol, sehingga tidak sungkan-sungkan berkelahi. Contoh analisis karya sastra dalam novel Jejak Langkah karya Pramoedia Ananta Theor. Regresi terjadi ketika karakter Minke yang sebelumnya telah mengalami perkembangan pribadi dan intelektual mengalami kemunduran dalam pemikiran dan tindakan setelah menghadapi penindasan dan penganiayaan oleh pihak kolonial Belanda. Atau dalam novel Tenggelamnya Kapal Vanderwyk karya Hamka, karakter Zainuddin mengalami regresi setelah kehilangan kekasihnya Fatima, di mana dia kembali pada sikap dan perilaku yang lebih primitif dan merugikan. Agresi dan apatis. Agresi merupakan proses mekanisme pertahanan dengan melakukan penyerangan tertuju pada orang-orang yang tidak bersalah dan mencari kambing hitam untuk proses pelampiasan terhadap seseorang karena mengalami frustasi. Sedangkan apatis adalah cara menarik diri dan bersikap seakan-akan pasrah terhadap keadaan guna meredam rasa kecemasan atas konflik yang dialami seseorang. Contoh analisis karya sastra dalam novel Saman karya Ayu Utami dapat ditemukan beberapa sistem pertahanan dengan cara agresi dan apatis untuk mengatasi konflik batin yang dialami. Saman mengalami frustasi dan kemarahan yang luar biasa sebab Saman harus merelakan kepergian adiknya untuk kesekian kalinya
Untuk meredamkan rasa sakitnya, lalu Saman membiarkan air mata keluar. Saman tidak tahu kepada siapa ia harus menyerang balik, sebab hal itu juga menyakitkan ayahnya. Tiba-tiba ia merasa kasihan kepada bapaknya. Awalnya rasa kemarahan kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas kehendak kelahiran adiknya. Kini, Saman mengalihkan rasa frustasi tersebut dengan memukuli ibunya sebagai bentuk kekecewaan. Sistem pertahanan itu dilakukan agar batin Saman mengalami kepuasan, walaupun pada kenyataannya ibunya tidak bersalah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan fantasi dan stereotip. Fantasi adalah mekanisme di mana individu melarikan diri dari realitas dengan membayangkan atau menciptakan situasi yang lebih menyenangkan atau lebih dapat diterima secara emosional. Sedangkan stereotip memperlihatkan perilaku pengulangan terus-menerus. Individu selalu mengulangi perbuatan yang tidak bermanfaat dan tampak aneh. Berikut yaitu contoh analisis karya sastra dalam novel Canting atau Canting karya Andrea Hiranta. Fantasi digunakan oleh karakter utama untuk melarikan diri dari kehidupan sehari-hari yang keras dan membosankan dengan membayangkan petualangan-petualangan yang menarik. Stereotip juga muncul dalam hubungan antar karakter yang sering kali didasarkan pada pandangan umum tentang status sosial dan ekonomi.